Bingung saya ini. Kalau sampai nggak ada mah bahaya ini, udah jalannya susah banget kayak gini, banyak rumput kayak hutan aja. Aduh, pusing nih. Irwan. Pak. Sehat Pak Haji? Alhamdulillah. Ini mau ketemu Pak De Ali. Emang ada apa? Mau nagih hutang saya ini. Oh. Karena udah jatuh tempo ini masalahnya. Belum ada kabar juga gimana Berapa ini. lama? Udah ada sekitar 3 minggu nggak ada kabar. Mudah-mudahan sih ada. Amin. Orangnya, karena kan jalannya juga lihat sendiri Pak Haji kan kayak gini, akses mobil nggak bisa masuk ke sini. Emang udah punya mobil? Alhamdulillah belum. Alhamdulillah belum. Ayo Pak Haji ya, saya duluan ya. Mudah-mudahan ada. Ayo Pak Haji. Nah, kebetulan tuh ada orang, nanya dulu lah, siapa tahu dia tahu rumahnya Pak De Ali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kang, maaf ganggu nih. Ada apa? Saya mau ke rumahnya Pak De Ali. Cuman kayaknya belum ketemu nih, bener nggak nih jalannya ke sini? Oh, Pak De Ali. Kalau Pak De Ali tadi salah jalan. Oh, berarti saya salah tadi di sana. Salah. Jadi balik lagi. Belok kiri. Oh, nanti belok kiri ke situ. Ya. Yang tadi pertigaan situ. Betul. Habis belok kiri, belok kanan. Nah, itu rumahnya. Oh, persis di situ rumahnya. Di situ, ya. Oh ya. Makasih ya Pak ya. Ya, terima kasih sama-sama. Terima kasih banyak Pak. Ya. Maaf ganggu waktunya ini. Ya. Ayam pada kemana ini? Udah pada kabur ini ayamnya ya. Loh, pada kemana ini? Perasaan udah nelor, pada nggak ada. Waalaikumsalam, Haji. Ngapain? Gimana? Mau kemana? Mau ke sawah dong lihat. Oh, udah ayam nih pada kabur semua ini mau di ini. Oh ya, mau tadi ke pasar. ketemu sama Irwan di jalan. Terus? Nanyain Pade, katanya mau ke Pade. Waduh, kayaknya Ada urusan? kayaknya ada. Oh gitu. Tapi orangnya gimana? Tadi masih di jalan di sana. Oh, Di jalan. aduh mampir nanti di sana. Ya insya Allah mau ke sawah dulu saya. Oh, iya. pamit ya, Mangga. Saya mau. Waduh, si Irwan nyariin saya. Berarti mau nagih hutang ini kayaknya nih. Waduh, malah nggak punya duit ini, gimana ini kalau bayar Irwan kalau ketahuan. Lebih baik saya ngumpet aja kali ya. Kita ngumpet ya. Takut orangnya datang ini. Waduh, kalau nggak ini bisa diomelin sama si Irwan saya. Mana udah telat lagi bayarnya ini. Ngumpet aja salah saya. Ngumpet. Mudah-mudahan nggak ketemu si Irwan. Udah mau jalannya kayak gini, pakai acara salah lagi. Suwe banget. Oh, ini kayaknya nih belok ke kiri seharusnya nih, yang tadi kata bapak itu. Assalamualaikum. Pade. Assalamualaikum. Kayaknya udah punya firasat ini orang, nggak ada ini. Assalamualaikum. Apa di belakang gitu ya? Wah, sudah aman ini kayaknya. Irwannya udah nggak ada. Nah, ini nih orang yang ini nih. Alhamdulillah. Gimana? Gimana kabarnya? Baik. Lagi ngapain Pade? Enggak ada, mau benerin kentang ini tadi bukan bocor ini. Cari tahu. Oh, ini panggil bener. panggil nggak ada yang nyautin ini. Kagak kedengeran. Aduh. Terus gimana Ada, ini urusannya ini? Saya kesini mau nagih utang ini ke Waduh. Pak De. Gimana ya Bang Iwan ya? Saya juga belum punya duit ini, gimana ya? Harusnya kan ini udah telat 3 minggu nih. Iya. Pak De sesuai perjanjian lah, karena kan kita nggak bisa ngasih lagi ke yang lain kalau misalnya Pak De belum sampai bayar kayak gini. Iya, masalahnya juga ini jualan singkong juga belum laku, ini masih muda-muda. Itu mah urusan Pak De, masalah Terus jualan mah. soalnya yang saya penting- penghasilannya kan dari kebun kayak begini Bang Iwan. Ya maaf aja lah, ini belum ada saya. Ntar kalau ada saya anterin dah ke sono. Nggak bisa gitu Pak De, karena kan saya itu juga harus dikejar-kejar sama bos saya juga Pak De. Gitu ya.
Iyalah. Terus gimana ya Bang Iwan ya? Ya udah kalau begitu kita ngobrol di teras aja lah ya. Ya boleh. Jadi, kalau misalnya lebih enak ngobrolnya gimana? Ya, sambil ngopi-ngopi gitu Bang Iwan. Boleh, ayo. Ya, berian nggak enak juga saya. Terus ini gimana nih pada kelanjutannya? Ada niat bayar nggak? Kayaknya kelihatannya udah 3 minggu ini nggak ada kabar, nggak ada apa, kayak yang lari dari tanggung jawab itu pada ini kayaknya. Saya bukannya tarik tanggung jawab Bang Iwan. Memang keadaannya ini belum ada. Gimana tahu sendiri no, singkong-singkong saya belum pada laku. Kalau memang nanti ada ya saya tanggung jawab. Masih muda-muda itu. Ntar lagi kira-kira 1 bulan lagi lah panen insya Allah ya. Jadi ya mau maaf aja, memang saya nggak sesuai dengan janji saya waktu saya minjem. Memang waktu itu saya butuh sekali ya. Tapi memang sekarang keadaannya memang belum ada, mau diapain. Bukannya gitu Pade, harusnya Pade ingatlah sesuai perjanjian Pade awal seperti apa gitu loh. Karena kan ini sistemnya kan ada bunganya juga Pade itu. Pade ingat nggak perjanjian awalnya? Coba ingat-ingat Pade seperti apa perjanjian sama saya. Ini Pak Irwan, tolongin saya Pak Irwan. Saya lagi butuh duit banget ini. Apa kira-kira Pade? Ini memang jadi tanaman saya itu yang di sawah itu kan lagi gagal panen, itu dimakan tikus. Terus ya mungkin buat nalang-nalangin itu, kemarin saya kan pinjam pupuk tuh di toko yang sebelah sono. Janjinya besok saya harus bayar, makanya sekarang bingung saya ini mau minjem sama siapa. Saya ingat ini sama Bang Iwan. Jadi minta tolong Bang Iwan, kira-kira bisa nggak ya? Kira-kira berapa Pade butuhnya? Ya lumayan banyak sih Iwan, kira-kira 3 jutaan. Kira ada nggak ya Bang Iwan kira-kira? Bisa aja sih, cuman ya kira-kira Tolong dah. ada sedikit lebihnya lah gitu. Oh, jadi ada lebih. Bunga lah gitu. Jadi Oh, perhitungan sih yang biasa minjam itu kurang lebih 10%. Kalau itu Pade siap gitu. tapi saya lagi butuh banget, gimana ya? Ya udah nggak apa-apa Bang Iwan lah. Ya, insya Allah ntar habis panen ini saya bayar semua lah. Pade tahu nggak nih sekarang ini udah telat 3 minggu ini Pade kena bunganya 500.000. Banyak amat perjanjiannya, kemarin cuma 10%. Bukan naik lagi, Bukannya gimana sih gitu kamu? Pade. Ini kan kalau 10% itu dalam hitungan hari, kali aja 3 minggu, berapa sekarang? Di bejaan orang terbuka duit. Pokoknya gini aja, kalau misalkan Pade nggak sanggup bayar, apa yang di dalam rumah Pade saya ambil. Cokot baik apa kalau pemajikan aing. Cokot baik apa kalau pemajikan aing. Cokot. Ya, saya punya cuma kolor istri aja tuh anu Bang Iwan. Waalaikumsalam, Pak Ji. Waalaikumsalam. Ada apa ini? Ada apa? Ada biasa Pak Ji, lagi ada sedikit masalah ini. Begini Pak Ji, saya kan Bagi. Duduk dulu. Kopinya Allah ya lah. jadi gini Pak Ji, saya kan kesini niat mau bayar hutang ke Pade. Iya, terus Pade ini tidak sesuai dengan perjanjian. Gimana ini? Sedangkan saya itu sesuai perjanjian dengan bunga 10%. Benar Ji, memang waktu itu saya juga memang keluar dari perjanjian. Masalahnya tahu sendiri kan, saya hasilnya dari tani, singkong saya masih muda-muda masa jual. Saya paham permasalahan kalian berdua. Cuman jangan sampai ini masalah diselesaikan dengan emosi. Sebab kalau dilihat kesalahan semuanya salah. Saya nggak bakalan emosi kayak gini Pak Ji kalau dia ada niat bayar. Paham. Jadi semuanya salah. Kenapa semuanya salah? Jadi jangan sampai ini rame-rame. Toh ini adalah awalnya juga kalian diam-diam berdua. Iya. Ya, karena ini kalau saya kaitkan sama hukum positif, ini juga ilegal. Usahanya Irwan ini ilegal. Tetap gimana caranya dia harus makanya bayar. Ini diselesaikannya harus secara silent gitu. Soalnya nanti kalau misalkan ini sampai ramai sampai ke ranah hukum, kalian berdua sama semuanya jablas gitu. Bahkan kalau menurut agama ini bahkan lebih gawat lagi gitu. Ya. Tapi tetap saya nggak mau tahu, harus balik uang saya. Terus dengan saya bunga yang tidak ada. tahu gitu. sendiri gimana coba. Iya. Terus solusinya gimana nih Ji, kira-kira? Ya solusinya tetap duit dan kesepakatan harus selesai kan gitu. Tadi kan semuanya mau, kalau nggak ada jaminan harus ada di bawah. Saya bukan ada kolor istri saya suruh bawa kalau mau dia. Ya nggak ada harganya lah kalau itu lah. mah. Makanya saya belum punya duit Bang Bentar Iwan. saya telepon ini guru saya dulu nih biar
kalian paham ini permasalahannya gimana gitu. Zamana kuari mah HP bae budak. Mulai tahu budak orok dari peribahasa belajar HP. Oh, kira-kira tuh apa ya tuh? Pegawai deh budak ya. Jemputan ya, telepon tangan ke Pak. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Pak Ustadz. Anji. Oh, Sedikit permasalahan yang perlu Jadi Pak dicari. Ustadz tahu ini saya punya utang Bang. Oh ya udah, Emang ya harus udah saya tahu tunggu ya lah Pak Ustadz ya. semua. Jadi malu Oke. ya. astagfirullahaladzim. Eta sih sokar itu baik. Ya, insya Allah. Di mana sekarang posisinya? Oh, itu Bapak deh. Ya, sebentar, saya meluncur ya. Ya, makasih. Assalamualaikum. Nah ini dia. Alhamdulillah masih pada kumpul. Masya Allah jalannya. Assalamualaikum. Masya Allah. Alhamdulillah. Lagi pada kumpulnya sama ini. Sehat, Ustaz? Sehat, alhamdulillah. Rabbil alamin. Barakallah. Kamu deh sehat. Sehat Ustad. Iya. Mangga tarik-tarik. Iya, emang apa nun. Aduh. Rewat lah. Sehat-sehat pada semuanya nih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gak ganggu kan? Insya Allah enggak, juga lagi ngobrol aja sama Abah. Iya. Gimana? Tadi saya pulang dari sawah, sebelumnya juga kan pas mau berangkat ketemu sama Irwan, mau ke rumah Pak Ade, ada urusan penagihan. Pas pulang dari sawah kelihatannya lagi pada gontok-gontokan gitu kan. Iya. Akhirnya anak kesini terus ngomongin ya kalau bisa mas selesaikan secara kekeluargaan lah. Terus solusinya gimana? Sebab kalau bawa hukum ini memang kedua-duanya juga salah gitu. Cuman anak bilang, anak mah nanti kita tanya aja sama guru gitu kan, Ustaz gitu. Biar dikasih penjelasan semuanya gimana gitu kan. Iya, coba emang gimana ini, ada apa nih Pak Deh? Begini Pak Ustadz, saya kan punya utang sama Pak Ridwan. Jadi kira-kira 3 jutaan lah. Ini udah ada 3 bulan yang lalu, terus gitu ada belum bayar sekitar 3 mingguan lah. 3 lewat lah, 3 minggu. Lah dia jadi kan kalau misalkan ada itikat baik bayar, saya nggak bakalan rame seperti ini. Saya sampai nyamperin ke rumahnya karena Pak De nggak ada kabar semenjak pinjam uang itu. Ya saya akan buru-buru buat bayar, buat makan aja susah. Saya ditinggalin istri saya, Kalau anak saya misalkan nggak bisa nggak ada. bayar ya harus jangan berani minjam. Kalau misalkan Ya, niatnya namanya juga butuh Bang harus Iwan, sesuai dengan gimana? perjanjian yang Ya, baik, alhamdulillah. Insya Allah saya udah bisa menyimpulkan permasalahan yang ada. Jadi mungkin memang kalau masalah hutang piutang dalam kehidupan kelihatannya hal yang sangat lumrah lah gitu ya. Walaupun kalau Islam menyarankan untuk tidak berhutang. Iya. Kalaupun memang kita dalam keadaan terpepet namanya kehidupan, pasti aja kita ada posisi tertentu, terpaksa kita harus mengutang gitu. Iya. Kalau dalam Islam ketika kita mau mengutang, Pak De, sebagai orang yang butuh mengutang, Iya. ketika kita ingin mengutang, dalam hati harus ada itikat dan doa. Ya Allah, saya terpaksa meminjam, berikan saya kemudahan untuk mengembalikannya. Berikan saya keluasan rezeki ke depan untuk mengembalikannya. Iya. Dalam posisi terjepit seperti ini, saya akan minta tolong kepada saudara saya untuk minta pinjaman. Seperti itu. Jadi jangan dari awal kita harus sudah punya itikat, kita ingin mengembalikan, karena itikat itu doa. Iya. Gitu. Ketika kita berdoa minta dimudahkan, insya Allah kedepannya akan diberikan kemudahan. Kalau itu melenceng nggak tepat itu Pak Ustadz. Nggak tepat maksudnya? Iya gitu. Jadi telat. Memang niatnya sih mau bayar mungkin 3 bulan itu tepat, tapi kan keadaannya seperti ini belum ada gitu loh. Terus tetap aja kan gimana gitu? gimana sesuai dengan perjanjian ya Pak Ustadz ya. Iya betul. Kalau misalnya perjanjiannya tanggal sekian ya harus bayar tanggal sekian. Cuman masalahnya gini Pak Ustadz, ternyata mereka ini ada kelebihan gitu yang istilahnya dalam Islam itu kan riba gitu. Dan mereka, saya bilang ya itu kan sebenarnya nggak boleh gitu, tapi nanti kita tanya Pak Ustadz lah gimana nih yang sebenarnya gitu. Maaf sebentar, saya terkait keterangan Pak De tadi bahwa kalau ada ketidaksanggupan ketika waktu akad yang sudah ditentukan gitu ya, Iya. perjanjian yang sudah ditentukan, yang penting itikat baik.
gitu. Kata baik dalam arti kita merasa ada kelemahan di waktu yang ditentukan, kita belum punya keluasan rezeki, kita datang menemui orang yang kita pinjamin hutangnya. Nah, itu ngeri Bang Iwan tuh. Ada lah yang harus dengerin. Ya, maksud saya seperti itu. Pak Adenya menemui Pak Iwan, mohon maaf sebelum ditagih kita sudah mengakui dulu kesalahan. Pak Iwan, mohon maaf, sebetulnya perjanjian saya hari ini atau tanggal sekian saya harus bayar. Iya. Tapi sepertinya Allah bernakdirkan lain. Hari ini saya belum punya keluasan rezeki. Mohon kebijakan Pak Irwan. Nah, Gitu. Jadi ini mah nggak ada sama sekali kabar beritanya. iya, baik. Ini kita sedang membahas Pak Ade. Kemudian dari sisi Pak Irwan, seperti bagaimana yang disampaikan oleh Pak Haji, ada saya dengar kelebihan kelebihan nominal jumlah gitu ya. Ya, Ketika meminjamkan sekian, uang pi lah. ketika mengembalikan harus ada kelebihannya. Iya. Nah, ini subhanallah terkait dengan ayat yang Allah sampaikan dalam Al-Qur'an, auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ilal hukam litakulu fariqam min amwalin nas bil ismi wa antum ta'lamun. Al-ayah wallahu a'lamu bimuradih. Ayat ini saya tidak menyimpulkan, menerjemahkan secara bahasa dan tidak juga menafsirkan. Yang jelas kesimpulannya saja, ayat ini menceritakan bahwa kita dilarang untuk memakan harta saudara kita dengan cara yang batil. Dengan cara yang batil diantaranya, dari sekian banyak cara batil, diantaranya adalah tadi, mengambil tambahan dari pinjaman, itu riba. Karena riba harta riba yang kita makan itu zohirnya uang, zohirnya rupiah, kita belanjakan makanan, tapi hakikatnya itu api neraka. Yang dimakan api neraka, dan kelak di akhirat itu akan menyala di dalam perut kita. Gitu. Ngeri itu Bang Iwan tuh. Ngeri kan? Jadi artinya kan kedua belah pihak juga punya kelemahan dan kekurangan masing-masing. Jadi intinya, kalau kita punya kebutuhan, kita meminjam diperkenankan meminjam dengan catatan kita punya niat itikat baik, Mengembalikan. begitu juga untuk orang yang meminjamkan atau menolong orang yang kesusahan, itu pahala insya Allah dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Iya, jadi harus tidak diperkenankan kita mengambil kelebihan dari pinjaman yang kita berikan kepada orang. Ya. Nah, itu harta batil. Yang batil itu zohirnya kita makan adalah uang, jadikan makanan, tapi hakikatnya itu api neraka kelak di akhirat nanti. Akan menyala-nyala di perut kita. Ngeri juga ya Pak Ustadz ya. Saya baru tahu ini Pak Ustadz. Jadi saya jalanin aja dulu jadinya. Iya, ini yang disebut riba, renten atau bunga atau apapun namanya, itu mengambil kelebihan, mengambil keuntungan dari kesulitan orang lain hakikatnya. Ketika Pak De, saudara kita punya kesulitan, Pak Irwan punya keuangan, mumpung Pak De butuh, saya ngambil keuntungan nih. Saya pinjemin Pak De sebetulnya, nanti ketika mengembalikan lebihkan dari jumlah yang dipinjam. Ya. Karena Pak Ade tertolong, saya juga pengen tertolong. Alasannya seperti itu, orang-orang yang menerenten atau membungakan uang. Berarti setelah dengar penjelasan dari Pak Ustadz seperti ini, saya ngasih kesimpulan aja langsung ya Pak Ustadz. Iya, silakan coba. Jadi kalau misalkan Pak Ade ada niat mau bayar, bayar pokoknya aja. Alhamdulillah. Jadi fee-nya biarin lah, nggak usah dibayar gitu kan, dihilangkan, dihanguskan. Jadi bayar pokoknya aja, yang penting ada niat bayar seperti Pak Ustadz yang bilang tadi. Untung Pak Ustadz datang, kalau enggak, waduh, harus baji ya. Kalau saya mau tertekan terus hati saya ini. Yang saya ya silakan. Maaf ya, Pak Sering De. ngomong apaan. Ini yang saya khawatirkan, kalau kita pakai teori Bapak dengan mengembalikan dengan kelebihan tadi, akhirnya Bapak maksa ke Pak De untuk membayar. Pak De karena memang nggak punya, yang ada cuma emosi doang, merasa tertekan. Akhirnya Bapak ribut, ya kan? Yang rugi Pak Irwan, duitnya nggak kembali. Mending kalau Pak Irwan menang lawan Pak De. Kalau kalah karena Pak De gedein badannya gedein Pak De, udah kalah fisik, duit hilang, punya musuh, tambahannya bonyok lagi. Besok musuh mau lewat sini, wah nggak enak ada musuh saya. Jadi sempit dunia. Itu perkaranya. Paling sampai di sini aja karena sudah tahu penjelasannya seperti ini. Alhamdulillah. Ya minta doanya aja sama Pak Ustadz, mudah-mudahan saya nggak terjun lagi. Amin. Amin, insya Allah. Gitu.
Marilah kita sama-sama berniat untuk saling menolong dengan apapun yang kita punya. Yang punya uang silakan tolong saudara dengan uang, yang punya tenaga silakan bantu saudaranya dengan tenaga. Semuanya ikhlaskan lillahi ta'ala sehingga bisa menjadi amal soleh. Adapun masalah rezeki, tidak melalui cara memakan saudara kita pun Allah akan berikan rezeki dari jalan yang halal, insya Allah. Baik, cukup kali ya kalau begitu ya. Ya, makasih ini. Nggak enak juga saya sama Abah. ngerepotin juga. Lagi ngobrol enak-enak sama Abah nih. Oh, jadi, iya. ya. Mudah-mudahan cukup Pak ya padanya. Makasih Mas Rul, Iya, sudah dikasih penjelasan. Jadi Jadi ringan depan ini saya, pikiran saya jadi ringan ini. Alhamdulillah.